terus berkarya, membuka relung pintu-pintu hati terbelenggu. Karya menjadikan mengada, memulai langkah kaki yang terjerat kesemuan fata morgana di jagat yang penuh fantasi, di saat hati-hati terselimuti keraguan yang mencekam. Dari sang bambu belajar kita tentang nilai diri, bagai logika terbunuh realita, membangunkan kesadaran jiwa. Nilai-nilai tak akan punah meski kemarau mendera. Yakin, akan terus yakin. Keyakinan sejati walau di dalam ketidakkepastian. Namaku Zulfi. Lahir di Jogja, namun dibesarkan di bumi Sukawati, kota yang katanya merupakan kota asri. Aku suka mencoba hal-hal yang baru, karena menurutku dari sana aku mendapatkan cerita dan pengalaman yang baru. Aku adalah salah satu siswi di SMK Negeri Sarutama. Aku mengenal tempat ini karena sebuah cerita. Dari yang aku baca, cerita ini merupakan sebuah legenda. Legenda yang melatar belakangi tempat ini sebelumnya. Kisah tentang Raden Samudro. Gunung Kemukos terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, atau 28 km dari pusat kota Sragen. Ketika saya berkunjung ke Gunung Kemukos, saya mendapat kesempatan berbicara dengan seorang juru kunci dan sejarawan yang bisa memberikan penjelasan tentang sejarah dan peradaban Gunung Kemukos dari masa ke masa, baik dari sejarah masa lalu maupun perkembangan Gunung Kemukos sampai saat ini. Gusti Pangeran Samudro niku saking Majapahit Demak Bintoro, anaknya Sultan Trenggono wonten ing Demak Bintoro nggih. Lan niku rumiyin Gusti Pangeran Samudro niku pun remaja. Bapake nikah malih nggih. Ngoten. Terus niku kasarane nggih dicemburukke kalih ibu tirinipun ngaten. Kalau diusir kalau bapak kabare biasa kayak griya zaman rumiyin mesinipun nggih kan masuk kawruh masalah
agama para Jawa mriki nggih. Mlampah dumugi pundi-pundi dugi Gunung Lawu barang nggih. Dumugi doyong niku bisa doyong niku mlakune mun doyong-doyong. Dugi Mudra niku mun mudra-mudra, dugi Barong niku nangis gorang-garong. Kalau rata-rata kami inggah mriki sakit. Lah wonten utusan ngapure ngabari bapake Sultan Trenggalek wonten Demak Bintoro. Bapake mboten kersa tidak mriki. Ingkang ngapure tidak mriki ibu tirinipun menika. Ibu Antara Wulan badhe tidak inggah mriki rumiyin siram jamas dhateng sendang nggih. Jaman biyen mriki mlampah bapak tongkat yoten. Tongkate diwujike dhateng riku. Saged subur ana batas kalau gesang wonten riku. Langkah tidak minggah mriki, dugi mriki inggil mriki mlampah dugi mriki rek maripun dipun kebiaraken dipun keburaken ngoten. Sekare dawah tukul wit Nogosari. Mengertos putrane Sampun Seta dipun kandhalaken dhateng ngandhap nika. Ibuke dugi lantas ibuke niku merangkul jenazahnya anaknya itu ikut meninggal di situ. Damel panggilan setunggal man jaring jatuh ibu itu tempat Seta datang niki. Berhubung tenaganipun nggih sampun saya waktu ini setengah 6 sore dibikin ke tempat 1 tapi lubangnya dalam itu 2 tapi atasnya 1 gitu. Terus dikubur jadi 1 di dalam makam sini. Apa lain hari, apa lain bulan arwahnya Gusti Pangeran Samudra sama Ibu Antara Wulan itu menemui tokoh ulama wonten iki nggih menawi bilang anak cucuku semua yang jauh yang dekat kalau ada kesulitan apapun saja itu disuruh minta barokah di makamnya Gusti Pangeran Samudra sini. Apa yang diminta dikabulkan. Tapi kalau punya permintaan di makamnya Gusti Pangeran Samudra sini itu cuma mantapnya seperti orang punya pacar. Kalau seperti orang punya pacar itu pun hujan, biarpun gelap itu harus datang ke makam sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizun Zulfi, saat ini sedang berada di wisata Gunung Kemukus, Kabupaten Sragen. Di sini aku bertemu dengan beberapa orang yang mayoritas datang untuk berziarah. Kisah ini adalah kisah masa lalu yang identik dengan wisata religi dan legenda. Legenda tentang Pangeran Samudra. Dari akan menjelang puasa itu rutin setiap ruah, berarti cara Jawa nggih ruah niku rutin ziarah nggih para guru-guru di sekitar Sragen, khususnya di Gunung Kemukus niki enten Imam Samudra. Tapi seiring berkembangnya peradaban, Kemukus dulu berbeda dengan Kemukus saat ini. Kemukus yang ramah dengan wisata modern, tempat-tempat yang semakin menarik, alam yang semakin indah dan juga sangat estetik. Mari kita menuju Kemukus New Reborn. Pendapat Bapak mengenai New Kemukus itu gimana? Ya, New Kemukus adalah Kemukus Reborn, Kemukus lahir kembali. Jadi ya inilah New Kemukus, Kemukus yang terlahir kembali menjadi ruang publik yang bisa digunakan untuk apapun sepanjang untuk kesejahteraan, untuk manfaat masyarakat. Kalau dulu biasanya orang mengenal sebagai tempat ziarah saja, tetapi dengan New Kemukus semua masyarakat bisa memanfaatkannya untuk ruang publik, bisa untuk kebudayaan, pentas seni, pentas kebudayaan, bisa tempat rekreasi keluarga. Nah inilah, dan New Kemukus adalah
Kemukus Reborn terlahir kembali.